Kalau ibadah itu seolah-olah saya ingin mau meninggal, ya. Kalau misalkan bekerja di dunia itu seolah-olah kita akan hidup lamanya. Jangan dibalik, lagi kerja ingetnya. Anda kembali di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Tadi di segmen sebelumnya ada Ibu Sela ya. Ibu Sela bilang katanya kalau misalnya lagi ke mall, lagi jalan-jalan suka lupa sholat. Atau mungkin bahkan misalnya kalau lagi jalan-jalan musolanya jauh jadi malas sholatnya ya. Oke, kita langsung tanya aja deh sama Babeh. Beh, gimana tuh Beh? Misalnya apalagi nih mau menjelang lebaran nih. Mau beli baju nih. Beli baju lebaran nih. Shopping mulu ya. Nah itu dia. Biasanya di basement Beh. Sholatnya kalau di mall ya. Nah, mungkin ada beberapa yang kurang nyaman. Tapi ya tetap namanya sholat kan nggak ada alasan ya Beh. Gimana tuh Beh? Ibu. Wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Ada banyak anaknya. Ya Allah. Para pemirsa, tahadus binikmah kepada para alim ulama tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Sela On. Kalau on seven bukan Bu? Ya, saya nambahin onnya. Masya Allah, pertanyaannya Pak Ustadz. Saya kalau misalkan ayan-ayan ya. Jalan-jalan. Jangan diartikan jalan-jalan. Mungkin dalam keadaan lagi safar ya. Bepergi. Nah, bepergian juga safar jalan-jalan juga kan? Nah, kemudian ketika suami kita lagi di jalanan, mungkin apalagi ini waktu mau pulang, mau mudik. Kalau orang pulang pasti girang, betul? Ibu dulu pernah sekolah nggak? Waktu di sekolah di SED, Bu, kan ada pelajaran matematika. Kemudian galak gurunya. Pas gurunya itu nggak masuk, pulang girang apa nggak? Girang, saya banget itu. Ya Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita mampu dipanggil sama Allah pulang, girang nggak? Ini jawabannya ragu-ragu, kayak mau hidup selamanya ya. Ya Allah. Nah, tentunya bagaimana cara menyikapinya ketika kita lagi shopping kemana-mana dan kemudian ini adalah orang yang hubbud dunya, orang yang cinta terhadap dunia, tapi wayan saunal akhirah, melupakan akhirah. Makanya kalau misalkan kita lagi bekerja, misalkan contoh, kan Rasulullah mengajarkan begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerja untuk duniamu seakan kau hidup beramallah untuk akhiratmu seakan kau esok dalam tanda kutip mati. Kalau ibadah itu seolah-olah saya ingin mau meninggal ya. Kalau misalkan bekerja di dunia itu seolah-olah kita akan hidup lamanya. Jangan dibalik, lagi kerja ingetnya. Ya iya, kalau lagi ibadah ingetnya hidup ya kagak khusyuk. Nah, ini salah satunya hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Ketika kita lagi jalan-jalan, ya Allah, itu saya banget, Bu Sela, saya banget itu. Ya Allah, kalau pas lagi jalan-jalan, Masya Allah, apalagi ngelihat, ya Allah, tas yang punya di rumah belum ada. Ya Bu ya, mau Idul Fitri ya, Masya Allah apa aja. Makanya kalau saya bawa bini ke mall ya Bu, saya ikat tangannya.
Ya biar jangan milih-milih ya. Ya Allah, ntar kalau udah milih-milih kan tinggal ngeluarin. Jumlahnya seperti ini ya kan. Masya Allah. Nah kita dirubah mindsetnya ya Bu ya. Dirubah mindsetnya kalau memang itu menjadikan safar atau perjalanan itu kan di situ rasa girangnya kan bahagianya ada. Jangan sampai wayan saunal akhirah, yaitu melupakan terhadap akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal Ula. ya akhirat itu ya Allah tempat yang pulangnya cakep ya kan. Nah kalau kita pulang kampung kan tentunya ingin mengetahui tentang kehidupan kita nanti di akhirat, betul. Kampung kan kampung yang paling akhir adalah akhir, permulaan adalah dunia, Masya Allah. Nah inilah kita mindsetnya kita ganti menjadi safar biar ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan lupa akhirat ya, meskipun Betul. kita lagi belanja ya, lagi bersifat keduniawian ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Be. Sama-sama. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ada yang mau curhat lagi? Oke, boleh Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Al-Barkah Gunung Sindur Bogor. Begini Pak Ustadz, saya kan punya anak menginjak remaja. Dari kecil itu saya ajarkan anak saya itu untuk mengaji, untuk sholat 5 waktu. Terus sekarang ini udah remaja, disuruh sholat dulu. Ya entar gitu kan. Ya, terus saya khawatir saya gagal dalam mendidik anak saya gitu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Bu Eni makin gede makin bader anaknya gitu Bu ya. Silakan Pak Jadi Ibu Ustadz. punya anak, menginjak remaja. Siapa remajanya itu, Bu? Kasihan diinjak, Bu. Allah. Baik, Ibu. Babe. Iya ayah. Salat adalah ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW, diajarkan ketika anak masih kecil. Di umur 7 tahun sudah harus diajak untuk sholat. Diajak, bukan diperintah tapi diajak. Berarti kalau diajak, ayah ibunya pun harus sholat. Pertanyaannya, ibu sekarang sholat nggak di rumah? Sholat. Oke. Anak melihat itu nggak ibu sholat? Melihat. Anak adalah peniru yang paling hebat. Kalau hanya diberitahu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau diajak dan dia melihat ayahnya sholat, ibunya sholat, kemungkinan besar dia akan sholat. Di umur 10 tahun, Nabi mengajarkan kalau anak belum sholat harus ada sedikit paksaan. Bahkan boleh dipukul, tapi bukan pukul yang menyakitkan ya. Gitu. Atau diciwit. Gimana? Nggak dikewer gitu. Dikewer. Ditenteng ya Allah. Ya, harus seperti itu. Apa maknanya? Berarti harus ada ketegasan juga dari ibunya. Ibunya jangan kalau anak nggak sholat, ayo udah nanti aja deh. Yang ada apa? Penyesalan nanti di akhir, Bu. Kalau di awal kita, ya para orang tua, para pemirsa, mendidik anak dengan baik, mengajak mereka sholat, mencontohkan mereka sholat, mengajak ke masjid, maka kita akan berbahagia. Karena mungkin di awal kita akan bersusah payah untuk mengajarkan mereka sholat. Mungkin tidak lama, 5 tahun, 10 tahun. Tapi ketika mereka sudah menjadikan sholat sebagai bagian dari hidupnya, maka insya Allah 10, 20, bahkan mungkin 50 tahun ke depan, kita yang akan bahagia. Kenapa? Anak-anak kita udah sholat. Tidak perlu lagi ditenteng-tenteng, dikewer-kewer. Tidak perlu. Karena mereka sudah punya kewajiban. Mohon izin. Sehingga para orang tua dimanapun berada, ayo didik anak dengan sholat. Karena sholatlah yang bisa membawa orang tua ke surga. Ibu ya, jadi ayo ajak anak sholat dan ibunya juga
Kalau ngajak sholat jangan sambil main HP, Lagi check out, lagi belanja. lagi check out. Oke, ini jadi ini pelajaran untuk orang tua, tidak hanya nyuruh sholat tapi juga mencontohkan. Ya. Mencontohkan. Baik, terima kasih, Terima kasih. Pak Ustadz. Ini sepertinya makin kesini makin banyak sekali curhatan-curhatan yang menarik tentang sholat sebagai tiang agama ya. Nanti kita akan lihat curhatan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Hati. Nya, sejuk di hati.